Atmajaya sudah lama memikirkan tentang bagaimana sebuah universitas itu tidak menjadi semacam menara gading gitu ya. Maka kelihatan sekali kan bahwa kita selalu mengatakan atau YLDA selalu melayani. Yang melayani sebenarnya tidak hanya di dalam kampus begitu, tetapi juga gimana kemudian Atmajaya menjadi melayani untuk keluar juga. Saya pikir para pendiri waktu itu memikirkan bahwa Atmajaya akan menjadi semacam lilin gitu ya. Lilin artinya cahaya. Begitu. Itu artinya pendar-pendar cahayanya kan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang-orang sekitarnya akan merasakan manfaatnya semua. Nampaknya sederhana ini perumpamaannya, tapi pelaksanaannya nggak mudah karena membutuhkan komitmen yang kuat, termasuk juga program-program terintegrasi baik yang melibatkan dari universitas itu sendiri, dosen, karyawan, dan juga para mahasiswanya, sehingga kegiatan-kegiatan dan jika apa yang dibayangkan para pendiri itu kemudian menjadi kenyataan. Dan salah satu program yang dipakai oleh Atmajaya secara terstruktur, artinya memang ada dalam kurikulum, jadi dibuatkan dalam kurikulum sehingga mahasiswa wajib mengikutinya dan para dosen juga diminta untuk ikut mendampinginya, yaitu dengan kuliah kerja nyata. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah salah satu unit di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di LPPM terdapat 4 subunit berupa pusat studi. Yang pertama adalah Pusat Studi Indonesia Timur, yang kedua Pusat Studi Energi, yang ketiga Pusat Studi Kewirausahaan, yang keempat adalah Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Lalu LPPM menjalankan tugas mengelola penelitian dan pengabdian pada masyarakat skala universitas. Artinya apa? LPPM menjalankan 2 dari Tridharma Perguruan Tinggi yang isinya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dan di sanalah harapannya LPPM ini menjadi ujung tombak untuk karya-karya Atmajaya Yogyakarta, khususnya di bidang akademik, dan kemudian bidang akademik ini terwujud dalam pengabdian masyarakat. Itu LPPM menjadi ujungnya, ujung tombak. Dan LPPM lalu dengan segala proses ya perkembangannya mengadakan namanya kuliah kerja nyata atau KKN. KKN di Atmajaya masih mengikuti pola yang konvensional, yaitu live in 30 hari di desa. Nah, selama 30 hari itu mahasiswa melaksanakan 2 kegiatan penting. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat yang muncul di dalam program-program kegiatan KKN. Lalu yang kedua adalah kegiatan pemetaan potensi dan masalah desa. Atmajaya sendiri kan menjadi sesuatu perguruan tinggi yang ingin menonjol dalam karakter semacam pelayanan tadi. Dan ada hal yang menarik menurut saya ketika Atmajaya setelah bertahun-tahun melakukan pendampingan semacam kuliah kerja nyata di lapangan, dari Gunung Kidul juga pernah, kemudian di Kulon Progo, bahkan di luar pulau ya, di Timur Leste seperti Nusa Tenggara Timur juga pernah. Maka kemudian ada semacam pengetahuan, semacam temuan juga. Begitu banyak data yang bisa diperoleh selama mahasiswa kuliah kerja nyata. Data-data itu seringkali begitu pulang selesai dalam bentuk final laporan begitu, kemudian setelah itu selesai lah, nggak kemudian ditindaklanjuti dengan apakah manfaatnya untuk di follow up atau untuk dilanjutkan dengan tindakan-tindakan tertentu. Tidak, selesai ya sudah. Melihat itu nampaknya kemudian LPPM mencoba untuk melakukan suatu tindakan yang memanfaatkan temuan-temuan
akhirnya bisa bermanfaat tidak hanya bagi si mahasiswa mengumpulkan data lalu ujian, tapi juga bermanfaat bagi desa atau kampung di mana mereka tinggal selama 1 bulan. Hasil KKN yang kita laksanakan sekitar 2 tahun ini yang sangat menarik adalah pemetaan potensi dan masalah desa sampai pada skala dusun. Karena laporan pemetaan itu dibuat oleh mahasiswa yang tinggal di kelompok-kelompok, dan satu kelompok adalah satu dusun dan satu kelompok. Nah, data semacam itu, data potensi dusun, ini menjadi sebuah harta karun yang luar biasa yang perlu dikelola dengan baik. Nah, harapan kami, data-data yang diperoleh mahasiswa itu dengan cara live in, dengan cara mencari sumber primer di lapangan, dapat dikelola dengan baik oleh pusat informasi desa ini, sehingga bermanfaat menjadi lebih baik, lebih bermakna, lebih terintegrasi, dan lebih dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin mendalami, ingin melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat di desa-desa yang datanya sudah kita kumpulkan. Pusat informasi desa ini akan mengelola laporan-laporan KKN yang terdiri atas 2 laporan. Yang pertama adalah laporan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui KKN. Ini dikumpulkan secara sistematis melalui hard copy dan soft copy. Kemudian yang kedua, Pusat Informasi Desa mengelola laporan tentang pemetaan yang dilakukan oleh para mahasiswa pada tingkat dusun. Jadi data mereka itu tidak hanya statistik, tidak hanya tabulasi, tapi data spasial dan juga data kualitatif dalam arti foto-foto maupun narasi. Nah, Pusat Informasi Desa ini akan memiliki satelit-satelit yang kita bayangkan adalah desa-desa mitra yang selalu diupdate datanya, baik data kegiatan KKN maupun data potensi dan masalah desa melalui kegiatan KKN yang berlangsung di desa-desa itu secara berulang. Pusat Informasi Desa ini mempunyai visi ke depan, yaitu unit yang mendukung tugas LPPM melalui profesionalisme dalam pengelolaan data dan publikasi tentang perdesaan. Kemudian mempunyai 4 misi. Yang pertama adalah mengelola informasi tentang desa-desa mitra Atmajaya. Yang kedua, menguatkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika. Yang ketiga, menguatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema perdesaan. Lalu yang keempat, mendukung publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan perdesaan. Selain visi misi, Pusat Informasi Desa juga mempunyai 6 kegiatan. Yang pertama adalah mengelola bank proposal berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga kegiatan kedua adalah mendokumentasikan proses dan hasil pengabdian pada masyarakat. Atmajaya sudah banyak melakukan kegiatan itu dan perlu didokumentasikan dengan baik supaya menjadi jejak-jejak yang kelihatan dan menjadi media pembelajaran yang baik bagi siapapun. Kegiatan yang ketiga adalah mengelola informasi tentang desa mitra Atmajaya sampai pada skala dusun. Kemudian yang keempat adalah mengelola laporan KKN. Jadi secara khusus laporan KKN akan dikelola supaya programnya berkelanjutan, dampaknya tampak, kelihatan, sehingga tidak ada duplikasi aktivitas. Lalu masyarakat desa dapat didorong kesejahteraannya, kemajuannya dengan lebih sistematis. Kemudian yang kelima, mengelola publikasi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Selama ini kegiatan pengabdian masyarakat hanya berhenti pada laporan-laporan, maka Pusat Informasi Desa akan mengangkat laporan-laporan tadi menjadi publikasi-publikasi yang mudah diakses, lalu menarik, dan menjadi inspirasi bagi terutama Sivitas Akademika Atmajaya sendiri. Lalu yang keenam, menyelenggarakan pelatihan pengabdian pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya pelatihan pengabdian masyarakat,
kapasitas dari sivitas akademika dapat meningkat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat menjadi lebih berkembang. Dengan demikian maka Pusat Informasi Desa ini mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi khususnya pengabdian pada masyarakat. Lalu yang kedua adalah kegiatan berkaitan dengan penelitian tentang perdesaan. Pusat Informasi Desa pertama-tama ditujukan kepada kalangan intern Atmajaya. Jadi dimanfaatkan bagi para dosen maupun mahasiswa, masyarakat, baik peneliti maupun bukan peneliti, di kalangan pengusaha, di kalangan mahasiswa maupun dosen dari luar Atmajaya dapat memanfaatkan informasi yang kita kumpulkan. Lalu selain itu, Pusat Informasi Desa juga diharapkan akan mengelola web setiap desa. Paling tidak informasi tentang desa-desa itu kita webkan sehingga dapat dikenal. Desa-desa itu dapat dikenal melalui media teknologi canggih, sehingga tidak hanya dikenal oleh kalangan Atmajaya tapi juga oleh orang-orang di seluruh dunia yang mengakses web tentang informasi desa-desa yang informasinya dikelola oleh Pusat Informasi Desa. Jadi tujuannya adalah mempromosikan, memperkenalkan desa-desa melalui informasi-informasi yang kita kumpulkan secara terus-menerus, secara reguler melalui proses KKN maupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa. Kami berharap PID ini menjadi tempat untuk mencari informasi yang akurat, yang aktual tentang desa-desa, bahkan sampai skala dusun, di tempat-tempat yang pernah kita masuki, pernah kita dokumentasikan, pernah kita kumpulkan informasinya, sehingga bagi siapapun, baik sivitas akademika Atmajaya maupun dari pihak luar, dapat memanfaatkan untuk memajukan desa. Pak RT-nya dikenal, ya, Ibu PKK-nya dikenal, lalu juga aktivitas-aktivitas di sana dikenal, perpustakaannya dikenal, kelompok taninya dikenal, kelompok peternaknya dikenal, masalahnya dikenal, lalu juga prestasi-prestasinya dikenal, sehingga dapat menjadi wahana untuk orang terlibat memajukan desa. Itu harapan yang paling penting, sehingga melalui Pusat Informasi Desa, Atmajaya dapat memiliki saluran untuk terlibat secara langsung dan sangat dekat untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat desa.